Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, kembali lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan melakukan kunjungan ke salah satu budidaya tanaman dan akan melakukan wawancara dengan yang merawat budidaya tanaman ini. Oleh karena itu, para Sobat Tani pasti penasaran kan? Jadi stay tune terus ya di video kali ini. Nah Sobat Tani, sekarang saya sudah bersama dengan orang yang merawat greenhouse di budidaya tanaman ini. Nah mungkin awalan kita perkenalan dulu ya Mas ya. Mungkin ya. Dengan Mas siapa? Nama saya Gagah Satria. Dengan Mas Gagah ya Mas ya? Iya. Kalau boleh tahu apa memang jenengan ini merawat ini sendiri atau bagaimana Mas? Ya, ada dua orang, ada rekan saya yang juga merawat ini juga. Nah dari kemarin itu tim CTHI sebenarnya sudah melakukan kunjungan sebanyak 2 kali, namun tidak bertemu dengan Mas Gagah. Jadi kita sempat survei dulu tempatnya, dan ini greenhouse-nya sangat menarik perhatian kita. Oleh karena itu kita kemarin ke sini 2 kali Mas. Iya. Nah mungkin kita tanya-tanya terkait greenhouse-nya dulu. Kalau boleh tahu ini greenhouse-nya milik siapa dan kapan berdirinya Mas? Ini greenhouse-nya ini milik Desa Sebaung. Cuman untuk pengelolaannya di kita. Kalau boleh tahu ini luasannya berapa Mas? Ini 10 meter kali 20 meter. Kalau boleh tahu kenapa Mas Gagah menginginkan untuk merenov greenhouse ini? Kan sebenarnya kita di lahan yang terbuka itu kan masih bisa untuk melakukan budidaya tanaman. Sebenarnya sih simple Mbak. Kalau yang kayak gini ini ngikut sama temen-temen aja. Jadi sebelum booming kita kerjakan dulu. Habis itu kan kalau booming duluan kita kerja, itu sudah ketinggalan Mbak. Iya betul sekali. Dan juga perawatannya kalau di greenhouse ini gampang ya katanya Mas ya, ketimbang di lapangan terbuka. Iya. Varietas apa Mas melonnya? Ini melon premium, jenisnya Intanon. Oh jenisnya Intanon ya? Iya. Berarti lebih diperjualbelikan seperti di Superindo kemudian atau di tempat-tempat yang gimana Mas kalau melon seperti ini? Biasanya itu ya untuk wisata petik melon bisa, untuk ke Superindo juga bisa. Ya karena kemarin waktu saya ketemu sama ibu ini yang jaga pegang kunci, katanya memang di sini banyak yang kunjungan ya ke greenhouse ini untuk melihat tanaman melon yang dirawat oleh Mas Gagah. Sekarang umurnya berapa Mas? Ini sekarang 44 HST. 44 HST. Apa sudah pernah panen sebelumnya atau masih belum? Sudah 2 kali panen. Oh sudah. Jadi 3 kali ini. Oh ini 3 kali panen ya? 40 HST, 44 HST. 44 HST tapi sudah 3 kali panen. Kalau boleh tahu panen pertama di umur 60 hari. Jadi yang pertama itu jenisnya Kirani. Oh, enggak, ternyata beda tanaman. Beda. Sama-sama melon cuman beda jenis. Oh, yang pertama varietas Kirani. Nah, itu di 60 HST panen, habis itu tanam lagi. Tanam lagi itu sweetnet. Ya. Panen 60 hari panen lagi, kita tanam Intanon. Berarti melon itu hanya 1 kali panen ya Mas? 1 kali panen, habis itu musnah kita tanam lagi. Oh, di luasan 10 kali 20 ini ada berapa banyak tanaman? Di dalam greenhouse ini? 390 batang. 390 batang, berarti sekitar segitu ya sekarang yang tumbuh di dalam greenhouse ini ya Mas ya? Nah setelah tahu terkait tanamannya, kita akan masuk ke perawatannya nih Mas. Nah kemarin waktu saya baru masuk nih Mas ke sini, memang sterilisasi di greenhouse ini cukup baik ya, karena waktu kita masuk itu benar-benar langsung ditutup kembali. Dan setelah saya melihat ini ya, melihat bagian daun kemudian bagian batang itu minim sekali terjadi serangan organisme pengganggu tanaman, mulai dari hama kemudian penyakit. Saya lihat bagian daun mulai dari daun bawah sampai daun atas itu memang minim sekali terjadi serangan OPT. Nah kalau boleh tahu nih Mas, kan tadi saya membahas serangan OPT, kita bahas bagian pupuknya dulu nih. Ya. Nah dari awal ini jenengan merenov ini ya, kemudian kan melakukan olah lahan nih. Iya.
Nah, olah lahan itu jenengan bagaimana Mas prakteknya dari awal olah lahan? Kita olah lahan kan tujuannya untuk ngasih pupuk dasar ya. Iya, benar. Jadi kita pakai pupuk dasarnya itu pakai kascing. Pakai kascing. Oh. Habis itu sudah pakai kascing, kita campuri sama dolomit. Kascing itu kalau tidak salah kotoran cacing ya? Betul. Kotoran cacing makroskopis yang biasanya memang sebelumnya sudah saya pernah bahas. Ini kascing ini di bagian cacing dan nematoda. Nah, kascing ini kotoran dari cacing. Nah, dan memang bagus sekali untuk tanaman ya Mas ya. Berarti kemarin pakai kascing. Pakai kascing. Sama dolomit. Sama dolomit. Oh, berarti ini diolah apa memang sudah bentukan bedengan seperti ini? Oh, enggak, diolah lagi, dicampur, habis gitu digemburkan, sudah gitu kita buat bedengan. Oh, nah ini setelah 44 HST untuk pemupukannya sudah berapa kali? Pemupukannya sih enggak terlalu sering sih, 3 hari sekali gitu. Oh. Waktu masa vegetatif dan generatif apa pupuknya beda Mas? Beda. Beda. Banyak fase. Oh, banyak fase. Dari pupuk awal itu jenengan pakai apa untuk vegetatifnya? Dari untuk awal itu saya pakai NPK 2121 itu sekitar 4 kilo. Untuk ini ya 390 tanaman sekitar segitu. Nah, tadi kan waktu kita wawancara nih Mas, mulai dari olah lahan, kemudian pemupukan, kemudian casting. Nah, casting itu kan kebanyakan petani masih belum ada yang tahu nih. Nah, kalau boleh tahu apa jenengan punya pengalaman Mas sebelumnya di pertanian? Nggak pernah sih, nggak pernah bertani, saya baru kali ini bertani. Oh, baru kali ini bertani. Berarti belajarnya dari mana dan bagaimana? Belajarnya dari teman ke teman. Oh, dari teman ke teman, dan informasinya berarti jenengan sudah kayak ini informasinya udah bener nih kayak gini dan ya, langsung dipraktekkan. Modal nekat aja sudah. Kalau jenengan pestisidanya pakai apa Mas? Kalau saya sih tergantung ya. Kalau misalkan ada banyak kutu kebulnya, kan yang sering banyak kan trip ya? Iya, trips biasanya. Itu kebul. Saya pakai jadam sulfur. Oh, senyawa jadam sulfur. Iya, itu plus jadi satu, saya campuri dengan Mama Lemon, fungisidanya juga saya pakai itu. Oh, fungisidanya juga pakai itu. Nah, kalau para sobat tani masih belum tahu, Mama Lemon itu biasanya untuk perekat ya, Mas ya. Nah, ini memang padahal beliau tidak ada pengalaman di pertanian, namun banyak sekali hal-hal yang seperti mulai dari pemupukan, kemudian pengetahuan terkait casting, lalu terkait bahan-bahan yang bisa dijadikan sebagai pestisida dan juga perekat. Kita akan bahas ke bagian penghasilan nih, ke bagian panen. Nah, biasanya nih Mas, untuk satu tanaman itu kan menyebutkan itu hanya 1 buah saja. Nah, itu biasanya 1 buah itu kira-kira berapa kilo rata-ratanya Mas? Di rata-rata di 2 kilo. Oh, rata-rata di 2 kilo. Iya. Ini semua tanaman pasti berbuah? Apa pernah ada yang tidak berbuah? Pasti enggak. Pasti ada kegagalan. Biasanya kalau sudah mau dijual, itu memang dari suatu perusahaan ke sini atau jenengan jual secara mandiri? Tergantung. Jadi saya coba untuk posting-posting dulu. Kalau misalkan di petik melon ini banyak yang mau hadir, ya saya buka wisata petik melon. Jadi kalau misalkan masih sedikit, ya saya kasihkan ke PT alias dagang. Gitu. Nah, kalau harganya dari varietas sekarang, varietas apa tadi Mas? Intanon. Ya, Intanon. Ini berapa Mas harganya untuk 1 kilonya? Kalau saya jual sih 25.000 per kilo. 25.000 per kilo. Dan ini rata-rata 2 kilo. Jadi sekitar 1 buah itu 40 sampai 50 ribuan ya Mas ya. Betul. Nah, jadi para sobat tani kalau nanti tertarik dengan melon milik Mas Gaga, nanti ada rencana bakal kunjungan. Ada kunjungan wisata gitu, wisata petik melon. Jadi ini yang pertanyaan bagus. Petani itu mendapat uangnya kan pada waktu atau pada saat panen. Itu pun kalau panen. Nah, jadi gimana caranya kita sebagai petani mendapatkan uang itu sebelum panen? Jadi kita buka edukasi atau kunjungan untuk
adik-adik sekolah. Jadi kan kita dapat uang duluan Iya. sebelum panen. Nah, itu. Sangat ini ya, sangat menarik sekali. Jadi memang edukasi seperti ini, melon di greenhouse ini sangat minim. Jadi kalau dibuka seperti itu pasti banyak menarik pengunjung ya Mas ya. Kalau boleh tahu bentar ya, kita balik ke awal karena saya penasaran. Ini jenengan waktu tanam itu pakai bibit Mas berarti, bukan benih? Kita pakai biji. Oh pakai biji. Disemai dulu. Oh, jenengan nyemai sendiri berarti? Yang nyemai kan ada teman-teman adik-adik sekolah yang mau edukasi ke sini. Oh berarti sudah mulai dari awal. Sudah. Ternyata pembelajaran seperti ini sudah dari awal penanaman ya, mulai dari biji ternyata sudah ada edukasi ya di greenhouse ini. Dan nantinya juga akan ada pembelajaran lainnya ya Mas ya. Nah ini para sobat tani sangat informasi sekali untuk para sobat tani. Jika memang masyarakat atau sobat tani ingin belajar nih terkait budidaya melon di greenhouse, ini bisa datang ke tempat ini, atau juga jika nanti ini dibuka wisata petik melon ya Mas ya. Monggo para sobat tani bisa langsung memetik sendiri, lalu nanti bisa dipilih sendiri buah mana yang diinginkan jika memang nanti di greenhouse ini sedang ada kunjungan. Kalau boleh tahu ini alamat lengkapnya di mana Mas? Ini di Desa Sebaung, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo. Nah, nanti kalau para sobat tani penasaran ini di mana, ini dekat dengan pabrik PT Sasa. Iya. Nah, jadi bisa langsung melakukan kunjungan ke sini karena nantinya bakal dibuka petik melon ya Mas ya. Iya, betul. Nah, ini setelah saya lihat-lihat ya Mas ya. Kan ini biasanya kalau di greenhouse itu kadang-kadang ada yang hidroponik, kemudian ada yang media pot. Nah, tapi ini jenengan membuat bedengan. Iya. Nah, terus saya lihat ini ada selang-selang seperti ini sepertinya sistem tetes ya Mas? Iya. Kenapa memilih sistem tetes Mas? Atau ada alasan? Kalau kenapa saya memilih seperti ini karena pekerjaannya tidak butuh tenaga terlalu banyak. Jadi setiap kan ini kan nanti ada instalasinya, ada timernya. Jadi setiap pagi itu sudah nyiram sendiri. Oh berarti otomatis ya Mas? Iya. Jadi jenengan sudah pakai sumber yang di sana, pakai remote yang di sana untuk mengaktifkan kapan ini akan diberi nutrisi, kapan disiram. Nah itu berarti sudah ada. Sudah. Jadi sistem tetes ini sangat mempermudah jenengan ya Mas ya dalam tidak perlu datang bolak-balik ke sini. Nah, ya benar sekali. Kalau boleh tahu ini pakai apa nutrisinya? Kan pastinya ada AB mix atau enggak? Oh enggak. Ini dari produknya NASA. Dari produknya NASA juga, cairan juga ya Mas ya? Cairan juga. Selain pupuk tabur, berarti jenengan pakai produk cairan itu untuk ini ya, untuk penyiraman juga. Semuanya pupuk organik kok. Oh, semuanya pupuk organik para sobat tani. Jadi ini bisa dibilang hasil organik. Karena kalau buah-buahan hasil organik pasti lebih sehat ya dibandingkan dengan menggunakan produk-produk kimia. Iya, betul. Nah, kalau boleh tahu ini kan sudah menggunakan remote nih Mas, atau pengaturan timer. Kalau boleh tahu ini intensitasnya dari penyiraman itu setiap hari atau bagaimana Mas? Penyiramannya itu setiap hari. Penyiraman setiap hari. Terus kebutuhan ini sekitar satu batangnya itu 500 mili. Oh 500 mili untuk penyiramannya. Untuk penyiramannya satu hari. Satu hari satu kali penyiraman? Iya. Oh berarti hanya dilakukan di pagi hari saja? Iya. Dan satu tanaman 5 mili? 500 mili. Kecuali kalau musim kemarau baru 2 kali. Oh baru 2 kali karena sekarang memang musim hujan ya Mas ya. Musim hujan, betul. Ini jadi inspiratif sekali ya Mas Gaga ini, mulai dari tidak tahu menahu terkait pertanian, tetapi setelah tahu ternyata bisa sesukses ini ya. Mulai dari teknologi yang sangat canggih menurut saya, kemudian sterilisasi greenhouse yang memang sangat bagus dan perawatan yang cukup intens ya, karena memang bisa dilihat dari kondisi tanaman. Nah para sobat tani, Mas Gaga ini bisa menjadi sosok inspiratif jika nantinya para sobat tani ingin belajar terkait pertanian, karena tidak ada yang tidak mungkin jika mau belajar ya Mas. Iya, betul. Nah mungkin ada yang ingin disampaikan nih dari Mas Gaga sendiri untuk para sobat tani nih dalam budidaya tanaman. Tips and trick atau apa Mas? Monggo saran. Kita bertani, kita punya hati semakin tenang. Oh, kita bertani, kita akan punya hati yang semakin tenang ya Mas ya.
Mungkin itu saja Mas wawancara dari saya. Mohon maaf ya Mas ya, ini kita di greenhouse agak lama, dan ini para sobat tani pasti tahu ya kalau di greenhouse ini suhunya memang lebih tinggi dibandingkan suhu di luar. Jadi terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya izin untuk men-share video ini di YouTube Klinik Tanaman Hortikultura Indonesia. Nah para sobat tani, mungkin itu saja video kali ini terkait wawancara kita dengan Mas Gaga, sosok inspiratif yang bisa menjadi contoh bagi para sobat tani dalam melakukan budidaya tanaman. Nah, jika para sobat tani tertarik untuk berkunjung ke greenhouse ini, nanti bisa datang ke greenhouse Sebaung di budidaya tanaman melon, karena nanti bakal ada kunjungan wisata petik melon. Jadi para sobat tani bisa langsung datang ke sini, dan semoga tanaman melon milik Mas Gaga ini bisa panen dengan sukses dengan hasil yang memuaskan. Mungkin itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi para sobat tani. Jangan lupa like, comment, share video ini, dan subscribe channel CTHI. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar para sobat tani bisa mengetahui informasi menarik lainnya dan video terbaru dari channel CTHI. Jumpa lagi sobat tani.